Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini adalah sebagai kelompok 26 yang beranggotakan dua orang, yaitu Wawode Yuvita Dewi, NIM F1G1190664 adalah saya sendiri, dan Eka Kurniawati F1G11903. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat dan yang telah kami review berdasarkan 8 poin Golden Rules of Interface Design. Di mana yang pertama adalah poin Strive for Consistency. Strive for Consistency merupakan elemen yang digunakan dan tampilan hierarki menu haruslah konsisten dengan memanfaatkan ikon, warna, hierarki menu, call to action, dan aliran user flows yang familiar bagi user saat merancang situasi dan urutan tindakan yang serupa agar dapat dipastikan pengguna dapat menerapkan pengetahuan dari suatu proses ke proses yang lain. Prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website kami, yaitu pertama, bentuk dasar yang ditampilkan cukup baik dengan adanya konsistensi dalam hal warna dan tulisan pada submenu, yakni merah muda, abu-abu, dan hitam. Kemudian kedua, memiliki jenis font yang konsisten pada bagian submenu maupun pada setiap judulnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kemudian poin yang kedua adalah enable frequent user to use shortcut. Definisi mengenai poin ini adalah yaitu memberikan kemudahan bagi user yang sudah mahir untuk menggunakan shortcut. Dengan meningkatnya penggunaan, user cenderung akan menginginkan untuk cara penyelesaian tugas yang lebih cepat, seperti untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Kemudian prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website yang telah kami buat adalah pertama, bentuk dasar yang ada pada halaman beranda website menghasilkan shortcut yang dapat memudahkan atau mempercepat interaksi user, yakni kolom pencarian. Kemudian kedua, ketika user hendak akan mengunjungi sebuah media sosial yang berkaitan dengan website tersebut, maka pada halaman website tersedia ikon-ikonnya dari website tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah merupakan sebuah shortcut yang memudahkan user untuk melakukan seperti pencarian atau mengunjungi akun-akun media sosial yang tertera pada website tersebut. Nah, kemudian poin ketiga, yaitu over informative feedback. Definisi dari poin ini yaitu user dapat mengetahui proses yang terjadi dalam sistem dari feedback yang diberikan oleh sistem. Pengguna harus tahu pada proses apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang terjadi pada sistem setiap saat. Untuk setiap tindakan harus ada umpan balik yang sesuai dan dapat dibaca user dalam jumlah waktu yang wajar. Prinsip yang teraplikasikan pada poin ini yang berdasarkan website yang telah kami buat adalah ketika hendak melakukan pencarian namun sesuatu yang dicari tidak terdapat dalam website tersebut, maka terdapat feedback dengan kata yaitu maaf, tidak ada yang cocok dengan kata yang Anda cari, silahkan coba lagi dengan kata kunci yang lain. Seperti yang tertera pada gambar berikut, ini merupakan feedback yang dapat mempermudah user ketika user melakukan pencarian, namun pencarian atau hal yang dia cari tidak terdapat pada website tersebut. Jadi dapat mempermudah user untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan pada website tersebut. Kemudian yang keempat adalah desain dialog to yield closure. Definisi pada poin ini yaitu umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya.
Jangan membiarkan user harus menerka apakah proses yang dilakukan sudah berakhir atau belum. Jangan biarkan user bertanya-tanya mengenai apa yang dia lakukan dalam suatu website tersebut, apakah sudah berakhir atau belum. Kemudian, prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website kami yang telah kami buat, yaitu pada prinsip ini tidak beda jauh dengan pengaplikasian feedback, di mana ketika user yang hendak melakukan pencarian, seperti memasukkan kata kunci, misalnya seperti highlighter, terdapat pemberitahuan untuk menginformasikan user apakah kata kunci yang dicari ada atau tidak ada. Kemudian yang kelima adalah oversimple error handling. Pada poin ini merupakan jika mengacu pada suatu kesalahan yang dilakukan oleh user, sistem sudah mempersiapkan cara menangani kesalahan tersebut. Sistem harus dirancang sesederhana mungkin, tetapi ketika terjadi kesalahan yang tak terhindarkan, pastikan pengguna diberikan instruksi langkah demi langkah yang sederhana dan intuitif untuk menyelesaikan masalah secepat dan sesederhana mungkin. Kemudian yang keenam adalah permit easy reversal of action. Definisi dari poin ini yaitu sistem harus menyediakan mekanisme untuk mengembalikan sistem ke keadaan sebelum kesalahan terjadi. Dalam melakukan desain, desainer harus bisa memberikan pengguna cara yang jelas untuk membalikan tindakan mereka ketika terjadi suatu kesalahan. Pembalikan itu harus bisa dilakukan di berbagai titik, apakah itu terjadi setelah tindakan tunggal, pada proses entry data, atau seluruh rangkaian tindakan. Kemudian prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website kami yaitu tidak terdapat atau memiliki permit easy reversal of action yang kurang baik dalam ruang website tersebut. Jadi mungkin bisa berpacu pada belum kemahirannya suatu pembuat website. Jadi mohon maaf. Jadi melangkah pada poin yang ketujuh, support internal locus of control. Definisi dari poin ini yaitu mengacu pada user harus merasa memiliki kontrol terhadap sistem tersebut sehingga dapat dengan nyaman menggunakan sistem. User harus dibuat nyaman untuk menelusuri dan menggunakan atau mencoba sistem. Memberi pengguna perasaan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas peristiwa yang terjadi di ruang digital sistem tersebut. Prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website yang telah kami buat adalah tidak terdapat atau memiliki support internal locus of control yang kurang baik sehingga menyebabkan user tidak memiliki kontrol penuh terhadap apa yang ada dalam ruang website tersebut. Lagi-lagi mohon maaf, mungkin ini adalah suatu kekurangan dari pembuat website yang belum terlalu mahir. Kemudian melangkah pada poin yang ke-8, yaitu reduce short-term memory load. Definisi dari poin ini yaitu kapasitas terbatas manusia pada pemrosesan informasi dalam memori jangka pendek mengharuskan desainer menghindari antarmuka di mana pengguna harus mengingat informasi dari satu layar dan kemudian menggunakannya bahwa informasi di layar lain. Oleh karena itu, antarmuka harus sesederhana mungkin dengan hierarki informasi yang tepat, serta memiliki dialog dan tampilan yang membutuhkan pengenalan daripada proses mengingat kembali. Prinsip yang teraplikasikan pada poin ini berdasarkan website yang telah kami buat adalah bentuk dasar yang dihasilkan dapat menampilkan informasi atau pesan dari masukan pengguna yang memiliki kesan ingatan sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada pencarian sebelumnya, seperti mencari seperti pada kolom pencarian kita itu terlebih dahulu memang kita sudah mencari kata kunci seperti dosen atau maskara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.